Halo, selamat sore para pemirsa semua, khususnya untuk umat lingkungan Maria Regina. Shalom. Baik, sore ini kami berdua hadir di sini, ya. Nama saya Margareta Yosida atau bisa dipanggil dengan Rita, bertindak sebagai moderator. Dan di samping saya ada Ibu Agnes Liswardi sebagai narasumber. Selamat sore Bu Agnes. Sore, salam kenal. Baik, sedikit tentang Bu Agnes. Bu Agnes ini juga di lingkungan kita adalah masuk dalam kemurusan di si kerasulan keluarga. Dan tidak hanya itu juga, Kak kita Bu Agnes juga sudah mempunyai sertifikat karena beliau sekolah kitab suci selama 3 tahun. Wah, luar biasa Bu Agnes. Ya, jarang sekali soalnya karena buat umat Katolik itu kayaknya untuk belajar tentang kitab suci sekarang ini sangat jarang sekali. Dan Bu Agnes mau meluangkan waktunya untuk bisa belajar dan men-sharingkan tentang ilmunya kepada kita semua, khususnya umat Maria Regina. Baik, seperti biasa dalam masa Prapaskah ini, Kak AJ selalu meminta kita untuk ada sedikit kegiatan ya pendalaman iman dalam masa APP ini di tahun 2024 dengan tema memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ini yang akan kita bahas sore ini. Baik Bu Agnes, seperti tadi saya bilang tema kita ini luar biasa. Nah, tapi banyak orang sebenarnya kadang-kadang tidak mengerti atau paling tidak kita mau memberikan gambaran sedikit apa sih yang dimaksud dengan solidaritas dan subsidiaritas ini. Silakan Bu Agnes. Ya, saya mengikuti bukan khusus ya seminar kecil yang diadakan oleh Gereja Bartolomeus tentang aksi puasa pembangunan ini. Ada 4 tema. Intinya adalah untuk meningkatkan solidaritas dan subsidiaritas. Kata solidaritas itu kan solider gitu kan, mempunyai perasaan yang sama dengan sesama. Nah, solidaritas hanya berperasaan, tetapi ada tindakan nyatanya dengan subsidiaritas. Nah, subsidiaritas itu adalah tindakan nyata dari perasaan yang mau menyamakan kesejahteraan dengan sesama kita. Itu ada tindakan nyatanya disubsidikan ya. Kita kan pernah dapat subsidi kan gitu ya. Nah, dapat subsidi itu dapat bantuan nyata ya, bantuan yang berupa yang bisa mengembangkan, mensejahterakan. Itu berita. Itu yang saya dapat dari Kak Aji lah ya. Berarti subsidiaritas ini berarti kita memang butuh bantuan dari orang lain ya. Artinya ada relasinya dengan orang lain, tidak secara pribadi kita ya. Oke. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengerti ya apa yang dimaksud dengan solidaritas dan subsidiaritas. Nah, Bu Agnes, dalam pertemuan APP ini ada 4 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama ini tentang gerakan pertobatan hati. Nah, dihubungkan dengan tadi tema besarnya solidaritas dan subsidiaritas ini terhadap lingkungan keluarga sekitar. Nah, bagaimana menurut Bu Agnes nih? Apa sih yang dimaui dari KJ ini tentang tema pertobatan pribadi kita, pertobatan hati ini, gerakan pertobatan hati? Saya memang merasa ya KJ ini ya, terutama Katolik lah ya, itu saya bangga banget ya, bisa memikirkan hal-hal yang bisa membantu. Kan solidaritas, subsidiaritas adalah berperasaan dan berpihak kepada kaum kecil, lemah, tertindas, miskin, dan difabel. Dan ini saya rasa tema besar. Kita itu seringnya membantu orang, terus beli sembako, terus pergi pulang, beli ini, terus pergi pulang. Dan ini Kak AJ merasa itu tidak cukup ya sebagai orang yang sebagai murid Kristus lah ya. Itu hanya hit and run, lari. Sekarang Kak Aji suruh kita untuk memikirkan bahwa di sekitar kita ini ada orang-orang yang butuh dikembangkan supaya bisa sejahtera, bukan hanya bantuan secara fisik saja ya. Saya bangga Kak Aji itu sampai bisa memikirkan sampai seperti itu. Sulit sih, ya kan? Sulit sih seperti itu.
Nah, temanya itu bagus sekali. Pertama, membuka hati kita, bertobat. Dan pertobatan itu harus diikuti dengan hati yang ingin membantu, gitu kan, pertobatan. Terus ada yang tema yang kedua, ya kan? Ya. Ya, Ya. tema Itu yang berkesinambungan ya, Iya. dari pertama dan kedua. Tapi gua nah tadi kan tentang pertobatan sendiri. Kalau relasinya dengan bacaan kitab suci kita di Keluaran 6 bab 6 ayat 1 sampai 12 itu bagaimana Bu Agnes? itu kan apa ya, kita belajar dari tokoh, gitu ya, belajar dari tokoh. Karena kalau kita ingat tentang Paus Fransiskus sendiri ngomong, kalau kita mau membantu orang itu harus punya atau memiliki sumber daya yang memadai. Kembali kalau kita ini di Regina Maria Regina sebetulnya sudah banyak berkat ya, sudah banyak karunia, sehingga bolehlah kita dalam komunitas kecil ini membuka hati dulu, bertobatan hati dulu, belajar dari tokoh yang diberikan oleh KAJ. Tokoh kita kali ini kan di Kejadian ya. Ya. Kejadian berapa? Keluaran ya. 6 ya. Keluaran 6. Tokohnya adalah Musa. Ya. Jadi Musa ini sebetulnya Nabi Musa itu Nabi besar. Nabi besar berarti dia membuat suatu langkah-langkah yang besar. Tapi kalau kita lihat satu persatu ayat per ayat, kita lihat bahwa Musa ini punya kekurangannya kayak kita gitu loh, ya kan? Kayak kita. Kemudian dia nggak pede, nggak bisa bicara, dia menolak gitu. Tuhan bilang ayo pergi. Sampai ya kalau kita lihat ya, coba kita lihat, perhatikan di sini ya, diperhatikan di sini. Tuhan itu bilang apa sama Musa? Dia sampai bilang apa ya, untuk pertobatan hati, dia sampai bilang 4 kali, akulah Tuhan Allahmu. Itu kan meyakinkan ya. Wih, tenanglah kamu ini, jangan, yang penting kamu katakan ya gitu kan. Tapi Musa masih nanya gitu ya, kayak kita lah ya. Manusia itu sebenarnya ya benar. Aku juga nggak pede gitu. Ya, itu saya pikir itu ya, Tuhan tuh sampai 4 kali bilang akulah Allahmu, ya kan? Tuhan tuh punya kuasa dan mau membebaskan umat Israel dari tangan orang Mesir, gitu kan ya. Tapi Musa menolak terus karena Musa tahu orang Israel itu ngeyel, nggak bisa diangkat kemana-mana, nggak bisa berdaya ya, gitu kan. Dan kondisinya sama kayak kita. Ya, kita coba ini jadi ketua gitu ya, saya Ya kan untuk semangat jadi ketua itu disuruh berdoa, memimpin doa aja tarik-tarikan. kan yang lulusan ITB tolak balik. Benar sekali Gitu ya. Iya. Baik. Berarti kita bisa tahu ya bagaimana seorang nabi besar bisa aja waktu diminta oleh Tuhan ya untuk melakukan sesuatu, dia masih ada rasa tidak, bahkan dia berapa kali menolak, dan akhirnya sampai Tuhan harus meyakinkan. Baik. Nah, ini luar biasa sekali ya, tadi di pertemuan pertama pertobatan hati ini kita mendapat tokoh Musa. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua. Kita memang agak sedikit singkat ya pemirsa, karena juga durasi waktu ya. Tapi paling tidak kita berharap berdua, saya maupun Bu Agnes ini berharap para pemirsa yang mendengarkan dan melihat ini bisa mendapat gambaran tentang apa sih yang dimaui dari KAJ di masa Prapaskah ini. Oke, baik. Di pertemuan kedua kita tuh masuk ke dalam pertobatan yang membawa berkat. Wah, luar biasa. Kita kalau manusia yang ngadarin, kalau udah dengar nama berkat itu membawa berkat, kayaknya sukacita banget, ingin sekali ya. Nah, makanya di sini, ini pertobatan yang membawa berkat nih Bu Agnes nih. Apa nih? Kembali lagi direlasikan karena di sini diambil tentang tadi tema besarnya itu solidaritas dan subsidiaritasnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Nah, tema 2 ini sekarang lingkupnya kesejahteraan sosial ekonomi. Gimana Bu Agnes? Ya, maunya kan tindakan nyata ya. Orang itu terpuruk karena kaum yang kaum lemah, miskin, difabel, itu kan yang terkecil.
karena terlalu lemah begini kan secara sosial kan dikucilkan, secara ekonomi karena dikucilkan ketidakmampuan gitu kan. Nah, itu yang diinginkan oleh Kak Aji, kita pikirkan di warga sekitar aja, nggak usah dari jauh gitu ya, karena kan tadi kan pertama kita udah bertobat, hati udah mau berbagi gitu ya, Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah memberi karunia kita. Kenapa kita dalam komunitas kecil ini kita bisa berbuat sesuatu gitu kan ya, sesuatu itu nanti boleh kita kerjasama sama ketua lingkungan gitu ya. Ya, ini juga kita belajar dari tokoh. Ya, tokoh hari ini tokoh siapa Bu? Kita tokoh Natal nih ya. Tokoh Natal dan Daud ya. Ya, ini diambil dari bacaan 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai 13 ya. Ini bacaannya menarik sekali nih Bu Agnes nih ya. Di mana menggambarkan ya seorang raja ya. Yang dikupas oleh Nabi Nathan, akhirnya ditegur atas kesalahannya ya kan, dengan suatu perumpamaan yang luar biasa di mana Bu Agnes menggambarkan tentang bacaan kitab suci ini. Iya, kita udah sama-sama tahu ya tentang Daud yang orang besar, tetapi karena dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak meninggalkannya, ya kan? Walaupun sebegitu berdosanya mengambil istri dari bawahannya, gitu kan ya? Itu sesuatu yang jahat nih, di ayat berapa bilang, kamu telah melakukan sesuatu yang jahat, gitu kan? Nah, sesuatu yang jahat ini tetapi oleh Nathan ini Nabi Nathan yang menyadarkan Raja Daud gitu. Karena disadarkan Daud menerima. Nah, karena dia terima ya kan, nantinya kesalahan itu kita banyak melakukan kesalahan kok ya kan, tapi mengakui dosanya, sehingga Tuhan bilang di terakhir itu kan, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati, itu kan. Artinya Tuhan begitu murah hati kan, begitu murah hati, begitu belas kasih, tetapi intinya dengan bertobatnya Raja Daud dan Nathan berhasil mengubah dia kan. Kadang-kadang kita kan di lingkungan juga tidak terlalu gampang loh untuk apa sih menyadarkan ya kan, karena kita punya ego gitu ya. Tapi saya sih tertarik dengan bahwa setelah dia tahu berdosa, dia bangkit kemudian menjadi membawa berkat gitu untuk orang lain gitu kan ya. Kita melakukan pertobatan ya, dia ada menyadari kesalahannya dan dia mau berubah ya kan. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang kita manusia suka begitu, kita sedikit ditegur aja tentang kesalahan, biasanya agak sedikit marah ya, tersinggung ya. Padahal itu mungkin ketika kita menyadari, oh itu memang saya salah. Nah ini seorang raja masih mau bisa menerima ya, tidak sombong gitu kan, mau menerima kesalahannya. Itu di posisi yang ayat 9 itu yang saya bilang ya, bahwa dalam 3 hari dia tidak makan, tidak ini Mbak, ayat berapa tuh 9 ya, 9 atau berapa kemarin tuh kita pernah bahas yang kan yang beda ya. Ini yang kalau di ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya, yang jahat di mata Tuhan ya. Nah itu juga yang dari Bapak. Baik nih, mungkin nanti kita dalam pertemuan kemarin itu juga banyak sharingnya, tapi sekali ini kita tidak mendiskusikan tentang sharingnya karena akan memakan waktu banyak. Tapi nanti ada juga beberapa aksi nyata yang nanti akan kita lakukan. Tapi seperti tadi kita sudah masuk ke tadi ayat pertemuan 1, pertemuan 2 kita sudah bahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertemuan ketiga. Nanti kita ngomong gitu Bu Rita, pertobatan yang seperti apa yang dikehendaki Allah itu yang jadi pokoknya itu ya, itu makanya itu sebagai penutupnya yang artinya apa sih yang harus bukan hanya sebenarnya kita nggak ngomong tentang aja, tapi Tuhan inginkan apa nih dari kita ya, gitu. Baik. Nah di dalam pertemuan ketiga ini yang kita alami saat ini. Yang pertemuan ketiga itu adalah strategi berbagi di abad digital. Sendiri. Ini tugas berat buat orang tua nih, terus terang nih ya. Abad digital ini seperti pisau bermata dua ya, ada positifnya, ada kebaikannya, tapi juga ada keburukannya. Bagaimana cara kita untuk paling tidak membawa suatu kemajuan menjadi positif buat kita semua, terutama bagi generasi muda nih ya. Bagaimana untuk
Kan kalau berbagi itu memang kita sebagai murid Kristus gitu ya, sudah diberikan kasih karunia yang diberikan bagi pemerintah gitu ya, untuk berbagi. Ujung-ujungnya iman kita itu kita bisa lihat bahwa kepada orang yang kita berbagi itu kita melihat wajah Kristus di dia. Itu dia Wajah Kristus. Itu yang saya pikir, wow. Karena kalau kita bantu orang, kita cuma bilang ya ini sebagai manusia yang saya bisa bantu. Tapi kita nggak pernah ya mungkin saya dong ya, saya nggak pernah bilang, oh itu wajah Kristus, saya bilang, nggak bisa, belum sampai ke sana gitu kan ya. Nah itu wajah Kristus, ini kata-katanya ada, melihatlah ada wajah Kristus di sesama, ada wajah Allah itu di mana tuh ya kita ngomongnya kemarin ya, di ujung-ujungnya di situ nantinya. Ya kan, dan kemudian kita kalau berbagi ini kita sadar benar kita ini sebagai murid Kristus belum menggambarkan citra Allah gitu kan, belum. Itu berita Itu yang makanya ada tugas berat di ini nih ya, artinya kita diciptakan segambaran atau secitra dengan Allah. Artinya Tuhan tuh menginginkan kita paling tidak apa yang dimaui Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya kan? Baik tentang kebaikan, tentang kasih dengan segala macam. Kita tuh kadang-kadang suka seperti kayak ada penyangkalan ya. Ini juga salah satu sebagai pengikut Kristus ini sebenarnya seperti waktu itu Bu Agnes bilang ada 3 ya sebagai pengikut Kristus yang utama nih. Adalah penyangkalan itu, cakal diri, lalu pikul salib, ikut Kristus. Nah, ini dia 3 yang utama ini ya. Nah, ini dia. Makanya di dalam khususnya di pertemuan kita ini kita dibukakan dengan bacaan kitab suci di Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini ya. Ini sama nih. Bacaan ini nanti berelasi dengan pertemuan keempat, artinya tentang Saulus ya. Iya. Ya, ini makanya nanti akan berelasi dengan pertemuan keempat ini. Ini pertemuan terus terang di zaman era digital ini kadang-kadang anak-anak nih, terutama kita kan dengan hebatnya gadget ya, bahkan anak masih usia muda ya, buatan sudah pegang. Bagaimana kita menyikapi atau sebagai orang tua nih, bagaimana kita menyikapi anak-anak muda ini supaya paling tidak kemajuan zaman digital ini bisa mempengaruhi sesuatu yang baik terhadap mereka dan hidup mereka. Seperti mungkin yang kita sudah tahu ya, ada sebagai diato kita yang muda ya, Carlos ya, yang usia 15 tahun ya, yang dia bisa begitu komuni ya, ya, bahkan dia seorang begitu menguasai digital dan dia memakai itu sebagai untuk alat digital itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita ingin paling enggak di anak-anak kita, di kaum muda kita bisa melakukannya paling tidak semacam itu. Ya, bagus banget tuh Bu Rita, bahwa ada ciptaan lain yang dari ciptaan lain, bukan kita sebagai manusia, dan ciptaan lain yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita diciptakan gitu. Ya kan, tujuan kita diciptakan apa sih? Diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mengabdi kepada Dia. Ciptaan-ciptaan lain adalah sebagai alat supaya kerja kita sebagai ciptaan Tuhan ini tercapai. Contohnya yang tadi ya, dia bisa mengolah digital itu, tapi bukan melekat kepada digital. Sayangnya anak-anak muda kita melekat kepada digital itu, bukan menggunakan dia sebagai media untuk memperlancar, membantu tujuan yang utama tadi gitu kan. Nah itu panjang kayaknya ya kita ngomongin. Digital panjang karena ini menyangkut sekarang, eranya sekarang. Oke. Nah, baik pemirsa, sekarang kita akan masuk dalam pertemuan penutup. Nah, ini pertemuan penutup ini juga saya bilang ini saya sangat tertarik sekali, terutama dalam bacaan kitab sucinya ya. Baik, pertemuan penutup ini pertemuan keempat ya, bertemakan mengubah diri, mengubah bangsa. Lebih luas lagi nih, mengubah bangsa loh. Kita kadang-kadang mengubah diri tadi melakukan pertobatan secara pribadi aja susah, tapi kita diminta untuk bisa mengubah bangsa, ya kan? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini dalam pertemuan keempat ini kita belajar dari tokoh Saulus nih, ya kan? Dalam kisah 9 ayat 1 sampai 19.
ini saya benar-benar luar biasa tentang kisah Saulus, dari Saulus menjadi Paulus nih, ya kan. Kalau dari matanya Bu Agnes yang sudah belajar tentang kitab suci, bagaimana sih Saulus ini sendiri nih? Saulus ini ya tokohnya luar biasa ya. Dia bukan termasuk dalam rasul 12 rasul, tetapi dia mengatakan dirinya saya rasul yang dipilih. Dia mengalami pengalaman kasih Tuhan setelah Yesus bangkit. Kalau rasul yang 12 kan mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Dia mengalaminya setelah Yesus bangkit. Dia dipanggil Tuhan, jadi dipanggil Tuhan, kemudian dia sampai mengalami sesuatu yang kan dia hebat orangnya, kaya, pintar, pejabat orang, lagi ya, kan, punya kuasa. Ternyata ditegur Tuhan itu dia sampai buta gitu ya, buta sampai 3 hari 3 malam tuh nggak makan. Gimana sih itu terjadi? Perkecamukan di dalam diri ya, coba kita ya, bagaimana bisa buta gitu kan. Nah di situ dia disadarkan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu sebetulnya luar biasa. Setelah itu dia menggebu-gebukan untuk menyiarkan kabar baik gitu. Jadi kalau kita melihat pengalaman Tuhan, pengalaman dari Paulus ini, setiap orang sebetulnya punya teguran atau punya panggilannya. Saya rasa punya. Kenapa? Karena penebusan Tuhan itu yang bertubi-tubi itu, yang dirita Tuhan itu, kita semua sudah mempunyai kuasa penebusan dari Tuhan. Cuma kita belum, ada yang belum mendengarkan, ada yang belum saatnya lah, ya kan, kesempatannya belum ada, gitu-gitulah. Ya, jadi kalau kita mau belajar dari Paulus ini sungguh sangat luar biasa sih saya bilang. Di situ dia dikasih Roh Kudus melalui Ananias kan, Ananias ya, dikasih kuasa Roh Kudus, kemudian dia pergi dengan susahnya untuk menjadi pewarta. Di sini kita belajar tentang ketaatan dan baik, pertobatan yang sungguh luar biasa. Baik dalam Saulus ya, yang tadinya yang hebatnya artinya seorang pembenci menjadi penuh kasih ya, yang begitu mencintai Tuhan Yesus 180 derajat dia dirubah dan taat. Begitu juga Ananias ya, yang tadinya juga dia merasa tidak rela menjadi menjadi alat untuk menobatkan Saulus ya, karena dia begitu jahat ya, membunuh, bahkan Stefanus saja dibunuh ya, ya kan, karena kuasanya dia. Nah di situ makanya saya lihat bahwa ini luar biasa ketaatan yang diambil, ketaatan dan mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Gitu. Jadi sebenarnya pemirsa, jadi kita juga nggak bisa menjudge seseorang ya yang tadinya mungkin punya masa lalu yang tidak baik, bukan artinya sekarang tetap dia seorang yang tidak baik, artinya yang tidak baik bisa menjadi baik. Seperti yang kita lihat dalam tokoh Saulus menjadi Paulus. Seperti itu ya Bu Agnes ya. Jika Tuhan mau, tidak ada yang mustahil, ya kan? Jadi jangan jangan merasa bahwa dirinya yang terbaik, orang nggak baik, enggak. Kita sama-sama murid Tuhan, diberi kuasa, diberi Roh Kudus, dan mungkin kita bisa bersama-sama untuk memuji, menghormati dan memuliakan Tuhan. Mengabdi Tuhan. Luar biasa. Baik, nih tadi kita sudah mendengar secara singkat ya tentang tema APP kali ini ya. Nah sekarang kita ingin tahu nih, artinya kan kita tidak hanya ngomong tentang teori nih ya, kita pengen bagi ada aksi nyatanya nih. Aksi nyata paling tidak, seperti tadi kita ngomong mengubah, nggak usah kita ngomong tentang mengubah bangsa dulu, kan kita terhadap lingkungan sekitar kita nih. Nah, saya pengen panggil, karena kita dari lingkungan Maria Regina, saya ingin panggil nih ketua lingkungan kita nih. Apa sih yang akan menjadi aksi nyata dari apa yang dari Regina Maria yang kita sudah sepakati dalam APP tahun ini. Baik, pemirsa, mari saya boleh panggil ketua lingkungan kita, ketua lingkungan Maria Regina, namanya Bapak Victor Harepa. Silakan Bapak.